Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين محمد رسول الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين jamaah rahmatullah, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan harapan dan keinginan setiap individu seorang mukmin dan seorang Islam. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa terjaga dari segala hal yang dilarang oleh Allah dan memiliki tekad kuat untuk selalu menjalankan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia dan di tempat yang mulia ini, mari kita senantiasa menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan indikator apabila kita tidak menjalani dan iman semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu apakah kita akan mendapat kemuliaan atau sebaliknya. Karena dengan ketakwaan Allah berjanji, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan melalui mimbar yang mulia ini kita senantiasa saling mengingatkan untuk menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Sesuai tema pada hari ini Jumat 24 Mei 2024, yakni tentang orang pandai cendekia dan orang yang bodoh. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Masalihul Ibad
karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, la urbata lil khadiq wa la waqla lil jahil, yang artinya tiada penghasilan bagi orang yang pandai dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh. Orang yang mulia adalah orang yang pandai atau orang yang berilmu dan senang beramal. Dia selalu disanjung dan dihormati oleh orang lain dimanapun dia berada, karena selalu dinanti dan diperlukan kehadirannya. Karenanya, meskipun ia tinggal di negeri orang lain, ia tetap merasa tinggal di rumahnya sendiri, karena orang mengharapkan kehadirannya. Sedangkan orang yang bodoh merasakan kebalikannya. Menjadi orang yang pandai tentu menjadi impian semua orang. Bahkan setiap orang tua mengharapkan anaknya menjadi sosok yang cerdas dan pandai. Tentu ada banyak ciri orang itu pandai. Beberapa di antara disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang pandai adalah mereka yang selalu mengoreksi diri sendiri, memperbaiki diri dengan menambah amal-amal sebagai bekal menghadapi kematian. Al-Abi Ya'la Shidad bin Al-Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Shidad bin Al-Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah dia mati. Dan orang yang rendah atau orang bodoh adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Di samping itu dia mengharapkan berbagai angan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam. Sementara dalam bab dzikir mauti wal qadhihi wal isti'dad, yakni bab tentang mengingatkan kematian dan fadilah mengingat kematian dan persiapan menghadapi kematian, di kitab At-Tadhkirah dijelaskan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salim Al-Baghdadi mengatakan, apa yang dimaksud dengan mengoreksi diri itu adalah menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan semua amal soleh. Selain itu, Abu Ubaid juga menyebutkan orang pandai adalah orang yang tidak menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kesempatan, kesehatan kepadanya. Mereka juga selalu mengingat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai situasi dan kondisi. Semua hal ini merupakan untuk bekal dari akhirat. Di samping itu, kecerdasan atau kepandaian seseorang juga dinilai dari berbagai hasil studinya. Para pakar menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang pandai. Namun dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 ciri orang yang pandai menurut para pakar dari berbagai sumber. Pertama, memiliki pengendalian diri. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu orang cerdas adalah mereka yang memiliki pengendalian diri, termasuk pengendalian emosi dan impuls. Ini merupakan tanda dari kecerdasan. Karena itu berarti mereka cenderung berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Kedua, berempati dan penyayang.
Dalam penilaian psikologis terdapat korelasi antara kecerdasan emosional yang tinggi dan IQ yang tinggi. Semakin tinggi skor seseorang dalam sifat empatinya, semakin tinggi skor orang tersebut dalam sifat pemahaman verbal yang efektif. Sederhananya, empati merupakan bagian dari kecerdasan emosional dan pemahaman yang merupakan bagian dari kecerdasan kognitif saling terkait secara langsung. Seseorang yang cerdas biasanya tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman sosial yang baik. Apalagi kita sudah di tempat bulan Ramadan. Mereka mampu memahami dan menghargai perspektif orang lain serta beradaptasi dalam situasi sosial yang berbeda. Ketiga, kenal batasan. Ciri orang cerdas lainnya menurut para pakar adalah bahwa mereka tahu batasan dan tidak mencoba seolah-olah mereka tahu segalanya. Paling benar. Yang keempat, pengalaman. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan tidak akan banyak bicara untuk membuktikan siapa diri mereka. Mereka cenderung tidak berisik. Alih-alih bergurau tentang pencapaian mereka atau memberitahu kepada orang-orang betapa dia pendapatnya paling benar, mereka biasanya diam dan jeli. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami semuanya dan mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kelima, fleksibel. Ciri lain dari orang cerdas adalah mereka tidak membuang waktu mengkhawatirkan banyak hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Orang cerdas cenderung fleksibel, berpikir terbuka dan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lokasi kehidupan. Semua muslimin rahimahullah. Sedangkan ada nanti orang bodoh. Kami mengutip dari pendapat Syekh Abu Alaib As-Samarqandi, di mana nama lengkap beliau adalah Abu Alaib Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau dikenal juga seorang pemimpin yang unggul dan sangat bermanfaat masyarakat. Pertama, marah tanpa sebab. Orang yang tiba-tiba marah tentu sangat membingungkan orang lain. Meski marah adalah unsur sunat manusiawinya orang. Jika marah tanpa sebab kepada orang tidak mengerti apa kesalahannya, bisa membuat orang lain tersinggung, bahkan bisa marah orang muda lawan. Lalu yang kedua, berbicara tanpa ada manfaatnya. Bisa diciptakan Allah sebagai alat komunikasi dengan sesama untuk menyampaikan hal-hal baik dan bermanfaat. Dalam hadis dikatakan salamatul lisan fi hifdzil lisan. Orang yang mau selamat hidupannya harus menjaga lisannya. Lalu yang ketiga, memberikan atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagai makhluk yang berakal dan hati nurani, hendaknya memberikan sesuatu kepada orang yang tepat. Jangan diberikan misalnya kepada orang anak sebuah pisau atau korek api, karena bisa membahayakan jika dia tidak paham dan kegunaan alat tersebut. Atau bisa jadi yang lainnya, alangkah tidak bijaknya jika kita memakai baju renang di bawah, itu tidak apa-apa. Keempat, mengubah rahasia pada siapapun. Rahasia yang kita ketahui hendaknya harus kita tutup rapat-rapat, tidak boleh kita buka pada orang lain. Apalagi rahasia itu menyangkut aib saudara kita sendiri. Bukankah muslim yang baik adalah ketika dia mampu menutupi aib saudaranya sendiri? Dan apabila ada seorang yang membuka aib saudara sendiri, itu suatu kebodohan yang merugikan. Lalu yang kelima, mudah percaya kepada siapapun. Tidak semua orang bisa dipercaya untuk mengemban amanah dengan baik. Karenanya
merupakan sebuah kebodohan tidak kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang belum kita kenal, kita belum tahu track recordnya. Istilah mudahnya, jangan percaya kepada orang untuk menyimpan harta kepada seorang pencuri. Yang keenam, tidak mampu membedakan mana teman, mana musuh. Coba bayangkan, jika dalam keadaan perang kita tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, pasti akan terjadi kekacauan, bahkan terjadi kekalahan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita merasa tidak memiliki musuh, tetapi paling tidak kita bisa mengenali istri kita, siapa orang yang memusuhi kita atau ngomong kita di belakang. Itu, tapi kita di depannya, kita sebagai rumah kita menghargai sama saudara sesama muslim dan saudara sesama manusia. Artinya sikap dan perilaku kita kepada orang lain diperlukan kemampuan untuk membaca situasi agar tidak terjebak dalam kebodohan dan sesuatu yang tidak terkait. Mungkin itu demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta menjadi penyebab untuk meningkatkan amal dan ibadah kita, ketakwaan kita, keimanan kita, biar kita untuk terus mencari ilmu sampai kejauhan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum ala taqwallahi wa alihi wa alamu anna Allaha amara bi amrin 'azim amarakum bis-salati was-salamu ala nabiyyil karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.